Bagaimana kabarnya para calon pahlawan bangsa? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kita akan belajar tematik kelas 4 tentang tema 5 pahlawanku. Subtema 1 perjuangan para pahlawan. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas materi PPKN. Baik, kita lanjutkan dengan materinya. Anak-anak bisa melihat gambar ini. Ini adalah gambar kepala banteng. Gambar ini merupakan lambang dari sila keempat Pancasila. Dan isi dari sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam video ini kita akan membahas dan mengulas tentang sila keempat Pancasila. Ini bisa dilihat lambangnya adalah kepala banteng ya. Jadi, lambang sila keempat adalah kepala banteng. Kenapa kepala banteng? Jadi, kepala banteng ini, simbol atau lambang kepala banteng ini menandakan sebuah kepemimpinan yang harusnya dijalankan dengan baik dan benar serta yang paling utama dengan bijaksana. Jadi kepala itu melambangkan pemimpin. Kemudian pemimpinnya tetapi harus menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Ya, sehingga orang-orang yang dipimpinnya itu juga merasakan manfaatnya. Dan yang paling utama adalah harus bijaksana. Artinya bijaksana di sini tidak hanya berpihak kepada 1, 2, atau 3 orang saja atau sekelompok orang saja, tetapi harus berpihak kepada semua orang yang dipimpinnya. Itu adalah kurang lebih gambaran tentang sila keempat. Lalu apa makna sila keempat dalam Pancasila? Makna yang terkandung di dalam sila keempat Pancasila. Di sila keempat ini berisi tentang kekuasaan rakyat adalah segalanya. Dalam hal ini pemimpin negara atau yang memimpin negara ini, baik itu DPR ataupun presiden, itu juga harus berdasarkan kepada suara rakyat, karena kekuasaan rakyat adalah segalanya. Yang kedua, demokrasi. Demokrasi itu artinya semua punya hak dan kewajiban yang sama. Yang ketiga adalah mufakat. Mufakat ini adalah hasil dari musyawarah, ya. Kemudian yang keempat, menghargai keputusan bersama. Ketika satu keputusan sudah ditentukan dan dipastikan dalam forum rapat atau mufakat, maka setiap anggotanya harus menghargai keputusan itu. Dan yang kelima adalah bertanggung jawab. Selain pemimpin, kita juga sebagai masyarakat harus bertanggung jawab terhadap tugas kita masing-masing. Kemudian, kita akan melihat pembahasannya satu persatu. Yang pertama, kekuasaan rakyat adalah segalanya. Kenapa negara kita mengutamakan kekuasaan rakyat? Jadi, pemimpin-pemimpin itu juga sebenarnya harus ikut dengan suara rakyat. Karena hal ini dikarenakan di dalam sila keempat Pancasila, seorang yang dipercaya untuk menjadi pemimpin, maka dirinya harus bisa bijak dan adil kepada semua rakyatnya. Tak hanya itu, hal ini juga demi kemajuan rakyat. Jika rakyat yang menderita, maka berdosalah mereka para pemimpin. Karena tugas mereka adalah memimpin rakyat dan membawa rakyat kepada kemakmuran, kesejahteraan, dan lain-lain. Bisa kita lihat dalam contoh ilustrasi yang pertama. Dalam gambar ini, pemimpin berada di ujung. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana yang terjadi jika rakyat atau kumpulan orang-orang ini satu persatu meninggalkan papan kayu tersebut. Maka yang terjadi adalah pemimpin itu bisa jatuh. Yang artinya, pemimpin bisa memimpin jika dapat dukungan dari rakyat, dan kekuatan rakyat adalah segalanya. Dan jika rakyat sudah bersatu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan lagi. Yang kedua, tentang demokrasi.
hubungannya dengan sila keempat. Sila keempat Pancasila adalah untuk membebaskan aspirasi masyarakat sehingga negara lebih maju. Hal ini dikarenakan tujuan sebuah negara adalah untuk masyarakatnya. Namun, tetap saja semua ada aturan dan etika yang berlaku sehingga tidak ada kekerasan di dalamnya. Jadi intinya, setiap masyarakat, setiap rakyat boleh berpendapat, boleh mengajukan isi hatinya, punya kebebasan untuk bersuara. Tetapi kebebasan tersebut juga ada batasannya. Artinya ketika berpendapat, ketika berdemo, ketika kita menyampaikan isi hati kita, jangan ditambahkan dengan kekerasan. Itu yang tidak diharapkan dalam sila keempat Pancasila ini. Dan harus diingat bahwa yang kita usulkan, yang kita demokan, yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan kebutuhan semua orang. Jangan hanya untuk kebutuhan pribadi. Maka demokrasi itu untuk semua. Yang kita tuntut itu adalah untuk sebagian besar rakyat. Yang ketiga, mufakat. Musyawarah adalah satu cara untuk mengumpulkan pendapat banyak orang dengan aspirasinya masing-masing. Nah, jadi setelah musyawarah itu ada hasil akhir, hasil keputusan bersama. Hasil keputusan bersama itulah yang disebut dengan mufakat. Dalam Pancasila, sila keempat itu memiliki makna untuk membuat sebuah mufakat yang mampu menampung ide-ide banyak orang. Jadi setiap orang silahkan berpendapat, silahkan menyampaikan pendapatnya atau isi hatinya atau pemikirannya, tetapi itu juga akan didiskusikan lagi. Kalau semua sudah setuju dengan keputusan, maka itu disebut dengan mufakat. Nah, misalnya di desa-desa itu sering ada bantuan dari pemerintah. Nah, di desa biasanya itu ada badan permusyawaratan desa. Mereka akan memusyawarahkan kira-kira bantuan dana ini akan digunakan untuk apa, supaya sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Ini hanya contoh kecil saja. Yang berikutnya, yang keempat, adalah menghargai keputusan bersama. Ini ada hubungannya dengan poin nomor 3 sehubungan dengan musyawarah tadi. Keputusan yang diambil secara bersama artinya bahwa keputusan tersebut diambil dari pemikiran banyak orang. Hal ini hampir sama dengan mufakat. Jadi setelah bermusyawarah, muncullah mufakat, disepakati bersama. Nah, keputusan itulah yang harus kita hargai. Setelah ada keputusan, janganlah kita menentang atau melawan atau tidak mengikuti keputusan tersebut. Maka dari sekarang mulailah untuk menghargai sesama. Dengan cara menghargai, kehidupan akan lebih damai dan tentram. Mungkin awalnya sulit ya untuk menghargai perbedaan atau menghargai orang lain. Tetapi percayalah, maka lama-lama itu akan menjadi terbiasa. Mengalah atau menghargai keputusan orang lain sebenarnya bukan sesuatu yang sangat memalukan. Tetapi justru ini adalah sebuah pendewasaan diri. Maka mulai dari sekarang mulai mengalah dan menghargai keputusan baik kepada adik, kepada teman, kepada orang tua, kepada kakak, dan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Kita belajar untuk mendewasakan diri kita masing-masing. Dan yang kelima, makna Pancasila atau sila keempat dari Pancasila adalah bertanggung jawab. Jadi dalam sila keempat itu ada tanggung jawab di dalamnya. Bertanggung jawab adalah perbuatan di mana kita dapat menjalankan tugas dengan baik dan amanah. Bertanggung jawab artinya, jika nantinya terjadi sebuah pertikaian, maka orang yang bertanggung jawab adalah mereka yang menjadi pemikir ide. Jadi siapapun yang mengambil keputusan yang harus bertanggung jawab terhadap keputusan itu. Kalau anak-anak memilih untuk tidak belajar, maka ketika nilainya jelek, ya harus bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu adalah hasil pemikiran anak-anak. Itu contoh saja, tapi Bapak yakin para calon pahlawan bangsa ini tidak ada yang seperti itu ya. Semua harus bertanggung jawab atas keputusannya. Maka sebelum memutuskan sesuatu harus dipikirkan baik-baik, positif negatifnya, baik buruknya ya. Kemudian bertanggung jawab merupakan suatu tindakan yang sangat dewasa. Karena seseorang yang dewasa tidak akan mengingkari janjinya terhadap orang lain. Ini sebagai bukti bahwa dirinya dapat dipercaya.
Jadi supaya kita bisa dipercaya orang lain, kita harus bisa bertanggung jawab terhadap diri kita dan terhadap orang lain. Contoh bentuk tanggung jawab yang bisa kita lakukan di rumah adalah misalnya kita punya tanaman. Ya kita harus bertanggung jawab untuk merawatnya. Kemudian kita punya alat elektronik di rumah. Ya kita harus bertanggung jawab dalam menggunakannya, menghemat energi, kemudian tidak mematikan saat tidak digunakan, dan lain-lain. Kemudian kita juga harus bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Kita menjadwalkan kegiatan kita, mengatur diri kita, agenda kita, kegiatan kita, dan lain-lain. Contoh lainnya dalam bertanggung jawab adalah misalnya ketika ada antrian, ya kita harus berada di tempat yang tepat. Tidak nyerobot, tidak memilih untuk mendahului yang lain, itu bertanggung jawab dengan keputusan kita, dengan sikap kita. Nah, ini beberapa contoh tanggung jawab yang mungkin bisa anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ini Bapak mengajak anak-anak untuk bisa belajar bertanggung jawab terhadap hal kecil. Apabila ada tugas, selesaikan dengan baik, selesaikan tepat waktu, dan kerjakan sendiri. Mungkin Bapak Ibu guru tidak tahu anak-anak mengerjakannya dibantu atau dikerjakan orang tua malah. Tetapi percayalah, apa yang kamu lakukan sekarang akan berdampak bagi kehidupan di masa depan kalian. Demikian penjelasan tentang materi tema 5 subtema 1 muatan pelajaran PPKN. Semoga dengan pelajaran ini anak-anak bisa lebih bertanggung jawab dan bisa lebih mengamalkan sila keempat Pancasila dalam kehidupannya. Terima kasih, selamat belajar, salam sehat selalu.